medan yang sulit. Banyak lumpur, sehingga banyak motor yang terkena lumpur dan sulit untuk diangkut. Inilah potret masyarakat Kopeang, Sulawesi Barat yang terisolir. Hasil alam mereka pun tak bisa terjual karena akses jalan yang sulit. Bahkan untuk berobat, masyarakat harus berjuang mendapatkan layanan kesehatan. Mogok dikarenakan jalannya susah sehingga kami harus menarik menggunakan tambang ataupun tali agar mobil ini bisa lewat. Garis kemiskinan seolah tak mau pergi dari kehidupan warga. Nak, hati-hati, nanti jatuh tuh. Seperti apa secerca harapan bagi warga? Saksikan sesaat lagi di Indonesiaku. Memiliki penduduk kurang lebih 1,5 juta jiwa, Sulawesi Barat didominasi masyarakat desa. Ketimpangan pembangunan membuat warga hidup dalam garis kemiskinan. Perjalanan Indonesiaku kali ini menuju Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, tepatnya di Desa Kopeang. Jalanan tanah yang licin dan rusak parah membuat ban depan motor yang kami tumpangi beberapa kali tergelincir karena melawan medan yang sangat berat. Sekali dengan titik di mana banyak lumpur, sehingga banyak motor yang terkena lumpur dan sulit untuk diangkut. Bahkan kaki saya saja sulit diangkat, sehingga saya memutuskan untuk turun dari motor dan melanjutkan perjalanan. Dan nantinya saya akan naik kendaraan dari atas. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 km, kami terpaksa harus menyeberangi Sungai Taupe. Di tengah perjalanan kami, yang paling riskan adalah kami harus melalui aliran sungai yang mana arusnya ini cukup deras dan kami harus satu persatu melewati rakit, jadi harus berhati-hati. Desa Kopeang terletak di ketinggian kurang lebih 700 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Memiliki warga kurang lebih 1000 jiwa. Dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai petani. Hidup dalam kemiskinan, warga Desa Kopeang terus berjuang agar dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Salah satunya memanfaatkan sagu. Menuju ke tempat pembuatan sagu kurang lebih 2 km dari pemukiman, melewati sawah dan jalan yang sempit. Kami pun harus fokus saat berjalan agar tidak terpeleset. Dalam perjalanan kami, di sini kami harus menyusuri sisir sungai dan ditambah juga kami melewati tebing yang mana ini jalannya cuma setapak aja. Jadi harus berhati-hati banget karena di sini cuma ada pegangan pipa untuk menghindari kami terjatuh. Ayo, Bu. Dan inilah kebun rumbia. Biasa warga menyebut pohon sagu milik Pak Ali Munding. Usia panen pohon sagu berkisar 6-7 tahun. Ayunan kampak yang tajam terus menghantam pohon rumbia. Dan saya pun ingin mencoba merasakan bagaimana menebang pohon rumbia ini. Mungkin kalau misalnya dilihat sekilas, pohon sagu ini terlihat lunak ya, apalagi kan isinya tuh sagu dari tepung-tepungan. Tapi kalau saya cobain ternyata keras banget, bahkan perlu tenaga yang cukup kuat. Tak butuh waktu lama untuk menebang pohon rumbia, hanya kurang lebih 10 menit. Pohon sagu yang telah ditebang kemudian dibelah menjadi 2 bagian. Lalu daging pohon sagu yang berwarna putih dikeruk dengan menggunakan alat yang terbuat dari bambu. Pukul terus-menerus sampai berbentuk serpihan kecil-kecil. Jadi sebelum diambil airnya terlebih dahulu, sagu ini harus ditumbuk menggunakan alat, ini namanya apa, Bu?
sagu. Ini terlihat sih sepertinya enteng ya, tapi ketika udah menumbuk sagunya, karena sagunya banyak serat, jadi berat dan juga saya juga udah berasa pegel. Setelah terkumpul, serpihan daging sagu dibawa ke penyaring sagu. Serpihan daging sagu kemudian dimasukkan ke dalam penyaringan atau biasa disebut landang, kemudian diremas dengan menggunakan air. Untuk mendapatkan saripati sagu, biasanya warga Kopeyang menggunakan kaki untuk menginjak-injak agar pati sagu dan air keluar. Saat belum panen, sebagian warga desa Kopeyang harus memutar otak untuk kebutuhan pangan keluarganya. Salah satunya Irawati. Ia membuat sagu menjadi pekerjaan alternatif untuk menambah pundi-pundi keuangan keluarganya yang masih serba sulit. Nah, emang bayarannya berapa, Bu, kalau misalnya jadi buruh sagu gini? Kalau bayaran sih tidak menentu, kadang ada kita dapat dalam per hari 45.000, kadang 30.000, kan kita dapat sagu dibikin 15.000 satu, jadi itulah penghasilan biasa dalam satu hari. Nah, biasanya terus sagunya ini Bu gunakan untuk dijual kah atau untuk kebutuhan harian, Bu? Kadang dijual karena kebutuhan, ada juga untuk dimakan. Ibu sebulannya jadinya mendapatkan berapa, Bu? Kalau misalnya per bulan kita kerja macam begini palinglah 200, satu bulan 250.000. Kalau harapan kami ya tentunya terfokus untuk ke jalan, karena kalaupun hasil kami melimpah di sini, kalau jalanan terus begini sangat susah. Tetap hasil kami tidak bisa kami kelola karena orang di sini tidak mampu untuk membeli hasil kebun kami atau hasil sawah kami. Jadi tentu harus keluar. Jadi itulah harapan kami. Hasil perasan saripati sagu mengalir bercampur air ke tempat tampungan yang terbuat dari pelepah rumbia yang sebelumnya telah disediakan. Setelah pati sagu terkumpul, lalu dipindahkan ke dalam keranjang yang terbuat dari daun rumbia. Tujuan menggunakan daun rumbia agar sagu cepat kering dan tahan lama sewaktu disimpan. Satu pohon sagu dapat menghasilkan 50 hingga 450 kg tepung sagu basah. Namun saat pohon rumbia yang semakin menipis, warga kembali terlunta mencari alternatif makanan yang lain. Keadaan ekonomi keluarga yang tak kunjung membaik membuat warga terus berusaha dan berharap pemerintah bersikap adil untuk kesejahteraan warga yang tinggal jauh dari perkotaan. Kondisi ekonomi keluarga yang masih serba sulit mengolah sagu menjadi makanan menjadi salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan perut mereka. Keterbatasan bumbu dapur membuat warga sering membuat olahan yang sederhana, salah satunya pembuatan dange. Bahannya cukup sederhana, yaitu sagu, kelapa, dan gula aren. Pertama-tama masukkan sagu ke dalam baskom, kemudian haluskan sagu yang masih berwujud gumpalan. Parut kelapa secukupnya, lalu iris gula menjadi sampai lembut. Setelah semua siap, masukkan parutan kelapa ke dalam sagu, aduk-aduk sampai rata. Langkah selanjutnya, adonan dipanggang di atas wajan yang terbuat dari tanah liat. Kemudian wajan yang kedua diletakkan di atas sagu yang telah dipanggang sebelumnya. Tunggu sampai matang. Setelah kurang lebih 2 menit, saatnya kue dange diangkat dan diberi gula merah, lalu dilipat. Penghasilan yang tak menentu kerap membuat warga desa Kopeyang memanfaatkan apa saja yang ada di hutan maupun di kebun. Salah satunya Ibu Juryati. Ibu dari 3 anak ini sering mengolah sagu untuk dijadikan makanan saat simpanan beras sudah menipis. Ibu sendiri kerjaannya sehari-harinya apa, Bu? Petani.
Sulit nggak sih Bu di sini menjadi petani di desa Kopeyang? Sulit karena jauh pasar, jalanan tidak bagus, tidak cukup, tidak cukup ini penghasilan saya, ada tetangga, ya kupinjam dulu kupinjam tidak cukup ini penghasilan. Jadi Bu pinjam ke tetangga. Nah, emang pinjamannya itu berupa apa Bu? Apakah sembako kah atau pinjam uang? Ya macam-macam, sembako, uang. Allah Akbar, la ilaha. Bisa kebayang ya. Jadi resikonya menggunakan kendaraan seperti ini, kalau kita tidak berpegangan yang kuat, itu bisa terjatuh.